Halo Talavers. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Tapi sehat aja belum cukup loh. Harus update juga dong sama berita-berita otomotif terbaru biar nggak ketinggalan. Dan daripada kamu ngerasa bosan nge-scroll portal berita yang itu-itu aja, tenang. Karena kita sudah merangkum semua berita yang lagi ngetren di segmen Auto Flash Week versi Auto Populer. Makin gak sabar kan? Yuk langsung simak aja. Yeay! Gelaran MotoGP 2022 resmi dibuka. Siapa nih yang udah nungguin jauh-jauh hari? Seri pertama musim ini dihelat di sirkuit Losail, Qatar. Walau pada start awal, kedua pebalap Honda, Pol Espargaro dan Marc Marquez menguasai balapan, mereka harus mengakui keunggulan pebalap Ducati, Enea Bastianini, yang sukses mengunci podium pertama kali ini, diikuti Brad Binder dan Espargaro sendiri. Pertarungan sengit di seri pertama ini berlangsung begitu alot, hingga menyebabkan kecelakaan antar empat pebalap yang membuat race director mengambil keputusan mengibarkan yellow flag. Untungnya, sisa balapan berjalan dengan lancar. Nama-nama beken seperti Marc Marquez tercecer di posisi kelima, sedangkan juara dunia bertahan Fabio Quartararo harus puas di posisi ke-9. Bastianini surely on course for a famous victory. The beast reigns supreme. Bermain di kelas serba niche pasti menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah pabrikan. Tak terkecuali Mitsubishi. Baru memperkenalkan Eclipse Cross untuk nyemplung di pasar otomotif tanah air pada 2019 lalu, kini wujudnya udah hilang di website resmi pabrikan berlogo 3 berlian tersebut. Pada Maret 2022 ini, Mitsubishi telah mengambil sikap untuk menghentikan penjualan Eclipse Cross di Indonesia. Penyebabnya disinyalir kelangkaan chip semikonduktor yang melanda dunia. Tapi emang sih, penjualan mobil ini bisa dibilang seret banget. Belum ada kejelasan apakah penghentian ini untuk menunggu versi facelift-nya atau memang discontinue. Bukan berita yang mengherankan jika mobil listrik bakal menjadi mainan baru para raksasa industri teknologi dunia. Setelah Apple, Huawei dan Xiaomi, kini giliran Sony yang bakal menginjakan kaki di lantai otomotif dunia nggak lama lagi. Demi mewujudkannya, Sony menggandeng produsen otomotif sesama Jepang Honda untuk memproduksi mobil listrik. Kabarnya setelah pendirian perusahaan baru hasil kerjasama mereka di akhir tahun ini, mobil hasil kolaborasi Sony Honda akan diperkenalkan dan dijual di tahun 2025 mendatang. Perusahaan baru itu akan mendapat transfer ilmu dari Sony dalam bidang teknologi dan komunikasi, sementara Honda akan bertanggung jawab atas pengembangan dan manufaktur mobil. Wih, makin gak sabar nih. Mana ada orang yang gak tergiur sama mobil sport dengan harga yang tergolong affordable. Contohnya pasangan Subaru BRZ dan Toyota GR86 ini. Walau embel-embel mobil sport, tapi bandrolnya nggak bikin ketar-ketir. Rupanya Toyota GR86 sudah terdeteksi mengaspal di bumi pertiwi loh. Terlihat bahwa GR86 ini pertama kali mengaspal di Batam. Kabarnya sih, mobil bermesin 2400 cc dengan 235 horsepower ini akan menjadi jualan importir umum di sana. Duh, kapan nih Toyota? Masa kalah sama Ayu? Oh iya, jangan-jangan yang lebih duluan hadir justru BRZ. Mengingat Subaru udah comeback ke Indonesia.
We'll see. Mobil andalan opa-opa Korea yang sukses dan mapan terdeteksi udah terdaftar di situs Samsat DKI Jakarta. Yap, mobil ini adalah sedan Genesis G80. Namun bukan G80 biasa. Soalnya yang terlihat di sini adalah varian bermotor listrik atau electrified. Mobil ini menggandeng motor listrik bertenaga 364 horsepower dan sanggup menempuh perjalanan 419 km dalam sekali charge. Info yang berhembus bahwa mobil ini bakal dipakai pada perhelatan KTT G20 di Bali untuk menjadi armada para delegasi negara-negara sahabat. Namun gak menutup kemungkinan, Hyundai bakal bawa rival seri 5 dan E-Class ini buat melengkapi line-up EV mereka. Demi menarik animo konsumen, perusahaan otobus atau PO biasanya memberikan berbagai macam fasilitas yang memanjakan penumpang. Salah satunya adalah colokan listrik yang udah jadi kebutuhan saat ini. Namun jangan asal-asal colok aja ya. Kamu perlu mengetahui bahwa colokan di bus nggak didesain untuk mengisi daya perangkat elektronik yang berat, seperti power bank atau laptop. Salah-salah bisa terjadi korsleting seperti yang dialami bus di ruas tol Pandaan Malang ini. Kalau bisa, ngecharge di dalam bus hanya untuk handphone aja ya Autolovers. Kalau kejadian kayak gini kan bahaya. Meski beberapa kabar juga mengatakan korslet terjadi bukan karena colokan listrik melainkan pendingin udara, tapi tetap aja sih bahayanya. Ada yang ngecas power bank tadi. Widih, gayanya udah keren banget nih. Sore-sore berpose di depan mobil sport sambil ngeliat pemandangan. Kan kalau udah kayak gini, hidup udah berasa paling tajir. Mau ngejar apa lagi sih? Tapi kok makin lama makin aneh ya? Tapi apa ya? Loh kok atapnya terbang? Walah, Lamborghini-nya KW tuh. Atau emang sekarang ada Lambo yang atapnya kebuka otomatis pakai sensor angin? Canda, Besti. Walau banyak penggemar bis yang doyan banget kalau bis-bis mereka mendahului kendaraan di depan atau istilahnya ngeblong, yang satu ini pasti bakal menuai banyak hujatan. Udah tahu macet, nggak mungkin juga nggak sadar kalau bodi kendaraannya gede banget. Masih aja nekat ngeblong lawan arus. Awalnya sih pede, mobil lain yang pada kecil-kecil bakal minggir. Tapi setelah lihat Pak Polisi datang dari arah berlawanan, nampaknya si sopir bus ciut dan berusaha meminggirkan busnya secepat kilat. Waduh, jangan ditiru ya.